Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi integral tertentu dan nanti mengenai teorema fundamental kalkulus integral. Nah, saya akan menjelaskan mengenai eksistensi integral tertentu terlebih dahulu. Nah, kita melihat definisi. Sekali lagi, suatu definisi itu tidak perlu dibuktikan. Yang perlu dibuktikan adalah suatu teorema. Suatu fungsi f dikatakan terintegral pada interval AB jika dan hanya jika terdapat bilangan L sehingga limit jumlahan Riemann pada suatu fungsi itu menghasilkan L untuk suatu partisi mendekati 0. Nah, kalau kita katakan suatu bilangan itu, suatu fungsi itu mempunyai suatu limit, jika terdapat epsilon lebih besar 0, terdapat delta lebih besar 0, nah untuk partisi P yang terdiri dari anggota yang himpunan yang anggotanya X0, X1 sampai Xn, pada suatu partisi AB dengan partisi P ini lebih kecil dari delta, maka berlaku jumlahan Riemann dikurangi nilai ini itu lebih kecil dari epsilon. Jadi ini hampir sama seperti pembuktian suatu fungsi dengan menggunakan definisi limit. Nah, ini saya buktikan teoremanya. Jika limit jumlahan Riemann SPV ini ya mendekati 0 untuk P-nya, maka limitnya bernilai tunggal. Jika nih nilai limitnya ada, maka limitnya bernilai tunggal. Dan dapat dikatakan bahwa jika suatu fungsi f terintegral pada suatu interval AB, maka nilai integralnya nanti harus bernilai tunggal. Contoh, diberikan suatu fungsi f, di mana fx ini nanti bernilai 1 untuk x rasional, dan fx ini bernilai 0 untuk x irasional. Dengan x anggota di dalam partisi 0 sampai 1. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah fungsi f ini terintegral pada interval 0 dan 1 atau 0 sampai 1, bukan dan ya, 0 sampai 1. Nah, untuk membuktikan itu kita ambil suatu partisi P yang anggotanya yaitu X0, X1 sampai Xn, di mana X0 sampai Xn ini berada di dalam suatu partisi 0 sampai 1. Tentu nilai X0 itu selalu lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3 sampai Xn sama dengan 1 karena dibatasi dalam interval 0 dan 1. Dengan delta Xi itu kan bisa kita cari dari B min A per N, di mana B-nya 1, A-nya 0, N sama dengan 1 per N. Dan Xi bintang harus merupakan elemen atau anggota di dalam suatu interval Xi-1 sampai Xi untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, dari statement ini terdapat dua kemungkinan, yaitu ya dari sini ya terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika Xi bintangnya rasional untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai N, nah maka diberikan suatu notasi misalkan Xt, maka jumlahan Riemann pada suatu fungsi yang ada partisinya, maka sigma I sama dengan 1 sampai N, Fxt kali X delta Xi itu sama halnya dengan Fxt untuk rasional berapa? 1 ya. Di sini, ini nilainya 1. Nah, maka 1 kali delta Xi-nya, delta Xi adalah 1 per N, nah ini menghasilkan 1. Nah, untuk Xi bintang irasional, tadi kalau nilai Fx bernilai 0 jika X-nya adalah irasional, maka Fxu ini misalkan Uxu ya, maka 0 kali 1 per N sama dengan 0. Nah, dari kedua ini, fungsi Fx bernilai 1 jika X rasional dan Fx bernilai 0 jika irasional. Karena untuk sembarang partisi P berlaku limit jumlahan Riemann nilainya 1 dari sini dan 0, nah maka dikatakan bahwa limitnya tidak ada. Sehingga kalau limitnya tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa fungsi Fx itu tidak terintegral pada
interval 0 sampai 1. Nah, itu ya. Nah, itu untuk membuktikan. Nah, kalau teorema fundamental kalkulus, nah ini ya. Jika suatu fungsi f itu memetakan interval AB ke R, di mana R ini merupakan suatu nilai real atau fungsi real. Nah, di dalam suatu interval tertentu, pada interval AB dan f memetakan AB ke R, suatu antiderivatif fungsi f pada interval AB. Maka integral AB fx dx sama dengan, nah coba lihat simbolnya ya. Ini simbol suatu fungsi f kecil. Kalau f besar ini merupakan fungsi hasil integral yang fb min fa. Sebagai contoh, integral 02 ini batasnya x dx sama dengan f2 min f0, di mana integral dari x dx ini merupakan setengah x kuadrat plus c ini ya hasil integralnya. Maka f2-nya tinggal kita masukkan saja, tinggal dimasukkan di dalam suatu fungsi hasil pengintegralan ini adalah setengah kali 2 kuadrat plus c sama dengan 4/2 setengah kali 0 kuadrat 0 ya plus c sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan bahwa integral 02 x dx sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Ini teman-teman mengenai penjelasan mengenai eksistensi integral tertentu dan mengenai teorema fundamental. Nah, ini ya intinya di sini. Ini sebenarnya sudah bisa saya jelaskan sebelumnya nih, tapi saya jelaskan hari ini. Oke ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham nanti boleh ditanyakan. Yang terpenting teman-teman paham simbolisasi secara matematis. Baik, terima kasih penjelasan singkat dari saya dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.